Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menyelesaikan tugas besar yang di mata kuliah PLC dan SCADA. Sebelumnya kami akan memperkenalkan eh, kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Fadil Yulisesa Rahmana dengan nomor NIM 20107006. Lalu ada Ricky Ronaldo Hutagaol dengan nomor NIM 20107014. Lalu dengan saya sendiri, Raihan Guci Sri Putra dengan nomor NIM 20107022. Lalu ada Afifuddin Jaya Laksana dengan nomor NIM 20107025. Dan yang terakhir, Muhammad Zaid Al-Ansori dengan nomor NIM 20107031. Lalu untuk selanjutnya akan masuk ke dalam soal. Pada kelompok 4 ini kami mendapatkan soal yang sesuai dengan kelompok kami dengan nomor 4 yang berisikan dari gambar yang ada di gambar sini terdapat dua buah konveyor. Konveyor 1 tempat benda masuk berjalan seperti ditunjukkan pada gambar. Untuk konveyor 1 terletak di sini yang akan bergerak maju. Lalu ada konveyor 2 bisa bergerak ke atas dan ke bawah yang ada pada gambar. Nah, untuk konveyor kedua ada berada di sini yang akan bergerak ke atas dan ke bawah. Lalu ada sensor B1 dan B2 yang guna untuk mendeteksi ukuran benda jika benda panjang B1 dan B2 aktif. Ketika sampai di konveyor kedua, benda akan dibelokkan ke sisi S2. Nah, untuk sensor B1 dan B2 akan aktif kedua-duanya. Lalu sampai di konveyor kedua akan bergerak ke atas menuju ke S2. Dan jika sebaliknya, hanya salah satu sensor B1 atau B2 yang aktif, maka benda akan dibelokkan ke sisi S3. Lalu jika salah satu B1 dan B2-nya hidup, maka dari konveyor 1 hingga ke konveyor kedua, maka akan bergerak ke bawah ke S3. Lalu lanjut ke S1 untuk mendeteksi benda ketika sampai di konveyor kedua. Nah, ketika untuk S1 ini akan berguna untuk mendeteksi benda yang akan sampai dari konveyor 1. Jika benda sampai di S2 atau S3 konveyor akan berhenti. Nah, jika salah satu benda yang akan bergerak ke S2 atau S3 telah sampai di tujuan, maka konveyor akan berhenti. Lalu untuk selanjutnya, ketika tombol start ditekan, sistem mulai bekerja dan dapat dihentikan kapan saja dengan menekan tombol stop. Nah, di sini ada tombol start dan tombol stop. Lalu lanjut, di sini buatlah program untuk PLC ladder menggunakan PLC Twido. Nah, di sini kami di kelompok 4 akan membuat program yang berada di soft machine dan simulasi pada gambar ini yang akan dikerjakan di Sitek SCADA. Untuk progres selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Rick Ronaldo Hutagaol, NIM 2010714. Di sini saya akan menjelaskan program pada tugas mata kuliah PLC dan SCADA. Pada soal terdapat gambar di mana dapat dua buah tombol push button. Yang pertama ada tombol push button start dan tombol push button stop. Tombol push button start ini digunakan untuk menjalankan program atau menjalankan konveyor dan tombol push button stop digunakan untuk memberhentikan program. Kemudian terdapat dua buah sensor, sensor B1 dan B2. Dua buah sensor ini digunakan untuk mendeteksi adanya barang yang lewat
di atas konveyor. Kemudian terdapat dua buah konveyor. Yang pertama konveyor 1 yang arahnya menuju S1 atau menuju konveyor 2, dan konveyor 2 yang arahnya menuju S2 dan S3. S2 merupakan ke atas dan S3 ke bawah. Langsung saja kita masuk pada program. Mana program yang dibuat yaitu di software Schneider Electric Machine Basic. Sebelum kita mulai, kita tentukan dulu konfigurasinya, di mana kita menggunakan PLC Pido yang tersedia pada kampus. Kita pilih logic controller TM221CE16R. Masuk pada program. Mana di sini terdapat 6 buah rung, 7 buah rung yang dimulai dari rung 0 sampai rung 6. Di mana rung-rung ini merupakan tahapan-tahapan atau proses yang akan berjalan nantinya. Sebelum kita mulai, kita bisa lihat dulu simulasi yang akan dijalankan. Untuk simulasi kita pilih pada menu commissioning. Pada menu commissioning ini kita langsung saja tekan launch simulator. Kemudian start controller. Dan di sini ada keterangan jalan. Ini merupakan tahapan-tahapan pada rung ini. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pertama yaitu rung 0. Di mana tahapan ini terdapat satu kontak normally open yang digunakan untuk PB start, dan satu lagi outputnya konveyor 1. Kita gunakan set coil. Ketika kontak normally open nyala atau PB start ditekan, maka output yang dihasilkan konveyor 1 akan berjalan. Lanjut pada rung 1. Pada rung 1 ini terdapat dua buah sensor, yaitu sensor B1 dan B2. Sensor B1 dan B2 ini digunakan untuk mendeteksi adanya barang yang lewat di atas konveyor. Di mana ketika kedua sensor nyala, maka dia langsung menuju ke arah konveyor 2A, yaitu ke arah S2. Nah, ketika benda yang lewat pada konveyor 1 dan kedua sensor menyala, maka benda langsung dibelokkan menuju konveyor 2A. Konveyor 2A ini merupakan arah S2. Ketika hanya salah satu saja yang menyala, maka benda langsung dibelokkan ke arah konveyor 2B. Konveyor 2B ini merupakan arah ke bawah atau arah S3. Ketika benda sudah sampai pada S2, ketika benda sudah sampai pada S2, yaitu pada rung 4, maka konveyor yang kedua akan berhenti berjalan. Itu juga ketika si benda telah sampai pada S3 atau arah konveyor 2B, arah bawah, maka konveyor 2 akan berhenti berjalan. Dan pada rung terakhir, yaitu tombol push button stop. Di sini tombol push button stop ini digunakan untuk memberhentikan jalannya konveyor 1. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Saya akan menjelaskan terkait simulasi dari mesin pada kelompok ini.
Yang pertama itu terdapat PB Star. PB Star ini dia dinyalakan maka akan buat kontur pertama ini berjalan. Lalu pada percobaan ini terdapat dua buah sensor. Apabila sebuah barang deteksi satu sensor saja, maka konveyor 2B akan berjalan dan benda akan ke bawah. Lalu saat benda tersebut sudah berada pada ujung dari konveyor 2B, maka dia akan menyentuh sensor. Setiap sensor yang membaca barang, maka konveyor 2B ini akan berhenti. Dan ini terdapat kondisi kedua. Kondisi kedua ini apabila sebuah benda terdeteksi oleh kedua buah sensor, maka konveyor 2A akan menyala lalu membawa barang tersebut ke atas. Lalu saat benda ini berada pada ujung unsur 2A dan menyentuh sensor S2, maka konveyor 2A ini akan berhenti. Lalu di sini terdapat PB stop. PB stop ini digunakan untuk memberhentikan konveyor bersama. Itu saat PB stop dinyalakan, maka konveyor bersama akan mati. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan simulasinya di aplikasi Sitek ya. Pertama di sini ada tombol start. Tombol start ini fungsinya adalah untuk menjalankan konveyornya. Di konveyor satu ini ada sensor B1 dan B2. B1 dan B2 ini fungsinya adalah untuk mendeteksi barang yang ada di konveyor tersebut. Jika barangnya pendek, maka akan nyala satu sensor saja. Tapi jika barangnya panjang, maka sensornya akan nyala dua-duanya. Lalu di sini ada konveyor S1 atau konveyor tengah. Di sini konveyor yang di tengah ini bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Lalu cara kerjanya adalah ketika sensor B1 dan B2 ini mendeteksi benda yang warnanya panjang, maka konveyor S1 ini akan bergerak ke arah atas. Lalu konveyor S2 akan nyala. Nah, di konveyor S2 ini ada sensor lagi yang dimana ketika benda ini sudah ada di ujung konveyor, maka konveyor akan berhenti. Lalu balik lagi ke sensor B1 dan B2. Ketika bendanya itu kecil, bendanya itu pendek, maka konveyor S1 ini akan bergerak ke arah bawah dan menuju ke konveyor S3 ini. Lalu sensor S3 ini akan deteksi jika bendanya sudah di ujung, maka konveyor akan stop seperti itu. Lalu di sini ada tombol stop untuk stop konveyor ini. Baik, perkenalkan, saya Fadil Yulisesa Ramana akan menjelaskan mengenai jalannya simulasi di Sitek SCADA. Jadi di sini itu ada tombol stop, tombol start, ada konveyor 1, B1 dan B2 itu sebagai sensor untuk mendeteksi panjang benda. Kemudian S1 itu untuk mendeteksi apakah benda sudah sampai di ujung konveyor yang ini, di konveyor yang tengah, untuk digerakkan apakah dia harus digerakkan ke atas konveyornya atau ke bawah. S2 itu digunakan untuk
menghentikan konveyor 2 yang ke atas apabila benda telah sampai di ujung. Begitu juga dengan S3 untuk menghentikan konveyor 2 yang ke bawah apabila benda sudah sampai di ujung konveyor. Baik, langsung saja dijalankan simulasinya. Saat tombol start dipencet, ini berwarna hijau yang artinya konveyor 1 itu akan berjalan. Dan saat benda yang dideteksi itu hanya menyalakan satu sensor, lampu M0 akan mati. Kemudian pada saat telah sampai di konveyor yang tengah ini bendanya, itu S1 akan menyala dan benda akan turun ke bawah. Maka ditandai dengan berubahnya warna konveyor ini yang ke bawah yang hijau. Saat benda sudah sampai di ujung, S3 akan berdeteksi dan mematikan konveyor. Nah, kemudian jika sensor B1 dan B2 mendeteksi keduanya, maka M0 akan menyala. Lampu M0 akan menyala. Dan ketika M0 menyala dan benda sudah sampai di S1, konveyor yang ke atas akan menyala dengan ditandai oleh warna hijau. Saat benda sudah sampai di ujung, sensor 2 akan mendeteksi dan mematikan konveyor. Nah, terus untuk tombol stop itu untuk mematikan konveyor 1. Seperti itu. Mungkin sekian penjelasan untuk tugas besar PLC dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam berucap, kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.